Bab 201 Hadiah Pil. Wajah Zuoyan memucat, seluruh tubuhnya gemetar karena malu dan marah. Setelah wajahnya memucat dan membiru sesaat, ia akhirnya bangkit dari tanah, memegang pisau hitam meteorit di kedua tangannya, dan berjalan menghampiri Simu. Wajahnya memerah, ia menyerahkan pisau itu kepadanya dengan hormat. Bibirnya bergerak sedikit, tetapi ia tidak mengatakan sepatah kata pun. Simu mengulurkan tangan kanannya, mengambil kembali pisau hitam meteorit itu, dan tanpa memandang Zuoyan, berbalik dan melangkah pergi. Baishi dan yang lainnya masih sedikit bingung, tetapi setelah mendengar kata-kata Simu, mereka dapat menebak apa yang telah terjadi. Setelah segera melirik Zuoyan dengan dingin, mereka mengikuti Simu pergi. Zuoyan menatap punggung Simu dengan wajah pucat, dan butuh waktu lama baginya untuk tersadar. Mengabaikan tatapan mengejek dari para penonton, ia meninggalkan alun-alun dengan sedih. Alam mayat hidup. Di bawah langit yang suram, Yan Luo, mengenakan baju zirah, sedang menuju ke suatu arah bersama pasukan yang terdiri dari hampir 100 prajurit kerangka. Para personel yang hilang di gurun terakhir kali kini telah pulih sepenuhnya, dan kekuatan keseluruhan legiun tampak semakin kuat. Tanah di sekitarnya tertutup lumpur hitam dan genangan air, dihiasi pepohonan lapuk dengan ketinggian bervariasi, menyerupai rawa hitam. Permukaan rawa itu ringan dan licin, sehingga mudah untuk tenggelam. Namun, Yan Luo dan yang lainnya bagaikan kerangka, dan tubuh mereka yang lentur memungkinkan mereka untuk bergerak dengan mudah. Yan Luo berjalan di depan, tetapi tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihat ke satu arah. 12 kaki jauhnya, sebuah tanaman hijau tua tumbuh dari rawa. Bunga hijau mekar di tengahnya, mengeluarkan asap hijau samar, pemandangan yang sungguh indah. Cahaya biru samar berkelebat di mata Yan Luo, dan ia berbalik dan berjalan, tiba di depan bunga hijau itu. Pada saat itu, sesosok putih tiba-tiba terbang keluar dari sisi bunga dan menerkam Yan Luo dengan kecepatan luar biasa. Itu adalah kalajengking tulang putih seukuran kepala manusia, matanya berkilauan dengan api jiwa hijau tua. Dua cakar tajamnya, bagaikan dua pedang lebar, menebas pergelangan kaki Yan Luo. Yan Luo bahkan tak menoleh. Tombak tulang di tangannya menusuk dengan santai, seolah perlahan, tetapi sebelum kalajengking tulang itu sempat menerkam, ia menyentuh puncak kepalanya. Cahaya biru tipis melesat dari tombak tulang dan menusuk kepala kalajengking tulang itu. Api jiwa hijau tua di mata kalajengking tulang itu tiba-tiba berkilat, lalu menghilang, berubah menjadi bola fluoresensi hijau tua. Yan Luo membuka mulutnya dan menghisap fluoresensi api jiwa hijau itu. Api jiwa kalajengking tulang itu pun menghilang, dan tubuhnya langsung menjadi cangkang mati. Ia jatuh ke tanah dengan bunyi plop, tak bergerak. Yan Luo menyimpan tombak tulangnya dan berjalan ke arah bunga hijau itu, memiringkan kepalanya untuk mengamatinya sejenak, seolah mempertimbangkan sesuatu. Setelah beberapa saat, ia mengulurkan tangan dan memetik bunga hijau itu, memandanginya sejenak, lalu akhirnya menyematkan bunga hijau itu di kepalanya. Setelah melakukan ini, Yan Luo tampak gembira, mengetuk tanah dengan satu kaki, dan berputar-putar. Ia tampak cukup senang dengan keadaannya saat ini, mengangguk, dan berlama-lama di sana sejenak sebelum melanjutkan perjalanannya, memimpin bawahannya, yang telah berhenti seolah menunggunya, ke kejauhan. Dari puncak No, satu sekte iblis hitam, hamparan salju putih membentang di cakrawala.
Sesosok hitam, mengenakan pakaian seorang murid tingkat A, terbang menuruni jalan setapak gunung. Setelah mencapai kaki gunung, ia menyesuaikan arahnya dan melesat menuju puncak 5. Sosok itu tak lain adalah Simu. Setelah kompetisi baru ini, Master Sekte telah memanggilnya ke puncak 1. Selain menanyakan tentang kultivasinya, ia terutama menanyakan tentang pertemuan delegasi manusia baru-baru ini. Simu telah menyiapkan draft pemikirannya sendiri tentang pengalamannya di gurun barbar dalam perjalanan kembali ke sekte, jadi jawabannya sempurna. Setelah memujinya dengan sepenuh hati, Master Sekte mendesaknya untuk berkultivasi dengan tekun, berjuang mencapai alam Xiantian sesegera mungkin dan menjadi pilar sekte. Kemudian, ia mengizinkannya menuruni gunung. 1/4 jam kemudian, Simu tiba di puncak hitam lainnya. Puncak ini diselimuti hijaunya pepohonan, ditumbuhi rimbunan pepohonan dan tanaman merambat. Beberapa air terjun mengalir menuruni lereng gunung seperti pita putih. Dari kaki gunung, samar-samar terlihat dua gua, masing-masing terletak di dekat air terjun terluas. Lapisan tipis kabut putih senantiasa menyelimuti sebagian besar puncak, dengan puncaknya tertutup kabut putih tebal. Sebuah jalur pegunungan yang lebar, sekitar 60 cm, seperti ular piton raksasa, berkelok-kelok menembus hutan hingga mencapai puncak. Hanya di dua gua di lereng gunung, jalur tersebut bercabang menjadi dua jalur, masing-masing sekitar 60 cm lebih lebar. Puncak hitam ini, yang dipenuhi energi spiritual, adalah puncak 5, salah satu dari 3 puncak tempat para murid tingkat A tinggal. Simu menarik napas dalam-dalam, dan udara segar memenuhi paru-parunya, menyegarkannya. Wajahnya berseri-seri karena gembira. Energi vital di sini 2 kali lebih kaya daripada di puncak 13. Dengan suasana hati yang baik, ia berjalan menyusuri jalan pegunungan yang lebar langsung menuju puncak gunung. Gua murid tertua Sekte Iblis Hitam berada di puncak gunung yang tersembunyi di balik awan. Setelah minum teh, tepat saat ia hendak mencapai puncak gunung, Simu melihat dari kejauhan seorang wanita cantik dengan tubuh yang luar biasa montok dan mempesona, berdiri di pintu masuk gua dengan senyum di wajahnya. Terutama sepasang payudaranya yang membusung, yang seolah akan menyembul dari balik pakaiannya, dan wajahnya yang elok dan cantik, yang membuat orang terpesona. Siapa lagi kalau bukan Jin Xiaochai? Hati Simu menegang, dan setelah sedikit ragu, ia berjalan mendekat. Paman Jin, apa yang ingin kau bicarakan denganku? Tanya Simu dengan hormat setelah melangkah maju dan membungkuk. Jin Xiaochai mengangkat sudut mulutnya, tetapi tidak menjawab. Sebaliknya, ia berputar di sekelilingnya dengan tatapan ingin tahu, dan terus mengamatinya dari atas ke bawah. Tepat ketika Simu merasa sedikit gelisah, Jin Xiaochai tiba-tiba berhenti di depannya dan berkata sambil tersenyum. Aku datang ke sini untuk mengucapkan selamat kepadamu karena telah mencapai puncak daftar dan menjadi saudara senior sekte. Ngomong-ngomong, kemajuanmu jauh melampaui harapanku. Sambil berbicara, ia melangkah 2 langkah ke arah Simu. Aku tidak pantas menyandang gelar saudara senior di depan Tuan Jin, mata Simu berkilat waspada. Ia mundur 2 langkah, berbicara tanpa nada merendahkan maupun arogan. Kemarilah, beritahu Tuan, kau telah bermain sangat keras di arena hari ini. Apa kau mencoba menjadi terkenal, agar kekasihmu memperhatikanmu? Tatapan Jin Xiaochai beralih,
dan ia tersenyum lagi, melangkah ke arah Simu. Simu baru saja melangkah mundur ketika ia merasakan hawa dingin di punggungnya, tak mampu mundur lebih jauh lagi. Pada saat yang sama, aroma samar yang memikat tercium di sekelilingnya. Terus kenapa? Melihat Jin Xiaochai begitu dekat, otot-otot Simu menegang dan ia berkata dengan bangga. Cek, kau benar-benar tergila-gila pada Tianyin Cainu, kata Jin Xiaochai sambil tertawa manis. Sambil tersenyum, ia mencondongkan tubuh lebih dekat ke Simu lagi. Pada saat yang sama, ia dengan cepat mengulurkan tangan kanannya ke depan, menyandarkan dirinya pada dinding batu di samping wajahnya. Mata Simu berkilat, tangan kirinya melesat bagai kilat, meraih pergelangan tangan Jin Xiaochai dan langsung menghentikan gerakannya. Mata Jin Xiaochai berkilat terkejut. Ia menggerakkan tangan kirinya, tetapi tepat saat hendak bergerak, sebuah kekuatan yang lebih dahsyat meletus dari pergelangan tangan kanannya, membuatnya terhenti. Ia dipenuhi rasa takjub. Dengan kultivasi Xiantian tingkat menengahnya, ia tak mampu melepaskan diri dari seorang kultivator yang telah mencapai kesempurnaan agung alam perolehan. Simu memanfaatkan kesempatan ini dan, dengan sekejap, ia meninggalkan tebing, menciptakan jarak di antara mereka. Ia kemudian memerintahkannya untuk pergi. Paman Jin, jika Paman Jin tidak ada urusan lain, silakan lakukan sesukamu. Aku masih perlu berkultivasi. Jin Xiaochai menggoyangkan lengannya yang agak mati rasa, senyumnya memudar menjadi dengusan. Ia kemudian mengatakan sesuatu yang mengejutkan Simu. Membosankan sekali. Aku datang ke sini hari ini untuk memberimu pil Qianyuan. Setelah diminum, pil ini tidak hanya akan memperkuat ki sejatimu tetapi juga membantumu memadatkan embrio kimu. Khasiatnya begitu besar sehingga aku tak perlu menjelaskannya lebih lanjut. Setelah itu, Jin Xiaochai mengeluarkan botol porselen giok putih dari sakunya dan melemparkannya dengan santai kepada Simu. Karena pil Qianyuan ini sangat berharga, mengapa Tuan Jin memberikannya kepadaku? Tidak ada jasa, tidak ada imbalan. Apa sebenarnya niat Tuan Jin? Tolong jelaskan. Simu secara naluriah mengambil botol porselen giok putih itu, tetapi bertanya tanpa melihatnya. Tidak apa-apa, sungguh. Janjikan saja satu hal kepadaku di masa depan. Bibir Jin Xiaochai sedikit melengkung. Apa itu? Simu mengerutkan kening dan mendesak. Aku tidak bisa memberitahumu sekarang. Tapi jangan khawatir, benda itu juga akan menguntungkanmu. Jika kau merasa itu tidak menguntungkanmu, kau bisa memilih untuk tidak melakukannya. Jin Xiaochai menatap Simu dengan penuh arti dan berkata perlahan. Setelah selesai berbicara, tanpa menunggu Simu menjawab, sosoknya bergoyang. Ia berubah menjadi bayangan dan muncul beberapa kaki jauhnya. Setelah beberapa kilatan, sosoknya dengan cepat menghilang di ujung jalan menurun. Simu memegang botol porselen giok putih di tangannya, menatap kosong punggung Jin Xiaochai yang menuruni gunung, bingung. Sesaat kemudian, ia dengan penasaran membuka botol porselen giok putih itu, dan langsung diliputi gelombang energi spiritual murni. Ia mengamati dengan saksama dan menemukan pil putih seukuran ibu jari di dalamnya. Aroma obat yang menyegarkan menyeruak dari aromanya yang mengharukan. Meskipun ia tidak yakin apakah pil itu sesuai dengan klaim Jin Xiaochai, energi spiritual dan aromanya saja sudah menegaskan bahwa itu adalah ramuan yang tak tertandingi nilainya.
Simu tidak ingin memikirkan sifat Jin Xiaochai yang membingungkan. Setelah memasang kembali tutupnya, ia ragu sejenak sebelum memasukkan botol porselen giok putih itu ke dalam cincin Chen Miao-nya. Kemudian, dengan penuh minat, ia mengamati gua di depannya. Rune hitam samar yang menahan berkedip di pintu batu cian selebar 10 kaki. Ia mengeluarkan token penahan hitam dari dadanya, mengerahkan kekuatan fisik dan magisnya. Kilatan cahaya hitam menyambar pintu batu itu, lalu menghilang. Boom! Dengan suara gemuruh yang menggelegar, pintu batu cian terbelah, dan pintu masuk utama gua terbuka dengan gemuruh. Simu menyelipkan token terlarang ke dalam pelukannya dan melangkah masuk. Pintu batu di belakangnya berderak menutup. Ia kemudian dengan santai menjelajahi seluruh gua. Gua itu luasnya sekitar 1 mu, sekitar 1,5 hektar. Selain 2 ruang tamu yang luas, terdapat 7 atau 8 ruangan, termasuk kamar tidur, ruang pelatihan yang tenang, dan area penyimpanan. Bahkan ada ruang rahasia yang membutuhkan token terlarang untuk dibuka. Simu sangat puas dengan semuanya. Ia sangat terkesan dengan energi alami di puncak gunung, yang tampaknya bahkan lebih kuat daripada di lereng gunung. Itu benar-benar lokasi utama untuk berkultivasi di dalam sekte setan hitam. Simu kemudian langsung menuju kamar tidurnya, merebahkan diri di tempat tidur, dan tertidur lelap. Lagi pula, hari itu sangat melelahkan. Sementara itu, Jin Xiaochai, setelah turun dari puncak 5, berbalik dan langsung menuju puncak 1, bergegas pergi. 1/4 jam kemudian, di luar halaman belakang puncak 1, Jin Xiaochai berdiri di ambang pintu, alisnya sedikit berkerut, tampak sibuk. Setelah ragu sejenak, ia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Begitu pintu terbuka, ia bisa melihat api hitam pekat berputar-putar di atas altar kecil di tengah halaman. Bab 202, membuat. Di dalam rumah, Tetua Agung Sekte Iblis Hitam duduk bersila dengan mata terpejam. Jin Xiaochai berjalan ke sebuah bantal di depannya dan duduk bersila. Jin Xiaochai tampak tak terkekang di hadapan kultivator terkuat Sekte Iblis Hitam, bahkan tidak memiliki rasa hormat yang sepantasnya dari seorang Master Sekte. Kau mencuri pil Qianyuanku. Apa yang kau lakukan dengannya? Kau tidak akan membutuhkannya lagi, kata Tetua Agung tanpa membuka matanya. Aku sudah memberikannya, pil Qianyuan belaka. Dengan penguasaan sihirmu, kau bisa dengan mudah menanganinya, kata Jin Xiaochai dengan nada meremehkan. Kalau dipikir-pikir, Simu ini cukup menarik. Kupikir dia sudah mati di hutan belantara, tapi aku tak pernah menyangka dia bisa kembali. Tetua Agung membuka matanya dan mengganti topik pembicaraan, berbicara dengan sedikit makna. Kau pikir dia sudah mati, jadi kau tidak mengumumkan pencapaian besarnya dalam perang barbar kepada sekte sebelumnya. Kultivasinya meningkat pesat kali ini, dan sekte tidak menganggapnya serius. Aku membantumu dalam masalah ini, jadi bagaimana kau akan memberiku imbalan? Jin Xiaochai cemberut. Kau mencuri ramuanku, dan aku akan memberimu imbalan. Kurasa kau tidak akan peduli pada murid laki-laki tanpa alasan. Tapi aku cukup terkejut dia meraih juara pertama dalam kompetisi. Tetua Agung melotot, agak kesal. Dia mati-matian berusaha memenangkan juara pertama kali ini, hanya untuk membuat dirinya terkenal dan layak bagi si Mensue. Awalnya kupikir dia dirasuki iblis,
tapi aku tidak pernah membayangkan dia benar-benar memiliki potensi untuk mencapai alam Xiantian. Jin Xiaochai mendengus, menceritakan sekilas perjanjian antara Tianyin Cainu dan Simu. Haha, begitu. Dengan perhitungan itu, periode 30 tahun hampir habis. Suer sangat berbakat, dan dia tidak tertarik dengan tempat sekecil ini. Cair, kau benar-benar telah memikirkan ini dengan matang. Ekspresi tetua agung tiba-tiba menunjukkan pencerahan, dan ia menatap Jin Xiaochai dengan senyum tipis. Kau bilang kau tidak akan ikut campur, dan itulah maksudmu. Aku tidak peduli. Aku yang memimpin tim kali ini. Anggap saja ini hadiahku. Aku tidak ingin bertemu Suer lagi. Seru Jin Xiaochai. Aku bisa berjanji padamu, tapi kau harus berjanji padaku dulu. Apapun hasilnya, kau harus bersikap baik saat kembali, kata tetua agung setelah ragu sejenak. Keesokan harinya, di gua tempat tinggalnya, Simu duduk di meja batu di ruang tamu. Ia memainkan token api hitam berwarna merah tua, dengan ekspresi serius di wajahnya. Sesaat kemudian, cahaya putih samar memancar dari cincin debu di jarinya, dan token api hitam menghilang. Simu berdiri dan melangkah keluar dari gua. Lebih dari setengah jam kemudian, Simu berdiri di depan loteng kecil. Cincin interspatialnya berisi 108 token api hitam lainnya. 60 di antaranya merupakan sumber daya pelatihan tahunan yang akan ia terima setelah menjadi murid tingkat A. Tentu saja, masih ada lebih banyak pil geng darah, ratusan jumlahnya. Saat berikutnya, ia berbalik dan menuju paviliun Linglong. Tak lama kemudian, cincin interspatialnya berisi 48 token api hitam lainnya, beserta 12 batu roh tingkat dasar. Setengah jam kemudian, ia berada di aula utama aula hukum spiritual. Di balik meja mahoni besar, seorang lelaki tua berjubah abu-abu bermata segitiga, berdagu lancip, dan berpipi monyet meletakkan gulungan di tangannya dan menatap Simu yang baru saja memasuki aula dengan saksama. Pria ini adalah Sun An, yang mendaftarkan Simu sebagai murid penyihir. Wah, aku tidak menyangka kau tidak hanya berbakat membuat jimat, tapi juga punya kemampuan bela diri yang hebat. Kau benar-benar bisa mengalahkan Duan Qianli dan Mo Ning dalam sekali tebas. Hehe, lumayan. Sun An menatap Simu dari atas ke bawah dengan ekspresi aneh di wajahnya, lalu mengangguk pelan. Petik 2. Paman Sun, kau terlalu baik. Simu membungkuk. Aku bilang kau tidak jahat, jadi kau memang tidak jahat. Kenapa kau begitu rendah hati? Katakan padaku, apa yang kau lakukan di sini hari ini? Sun An memutar bola matanya dan berkata terus terang. Paman Sun, aku datang ke sini kali ini untuk menukar beberapa buku sihir. Simu tahu betul temperamen lawan bicaranya, jadi dia tidak peduli dan tersenyum tipis. Oh, ikut aku. Buku-buku sihir ini tidak murah. Tapi karena kau juara pertama di kelas A, token api hitam sudah hampir cukup. Pria tua berjubah abu-abu itu mengangguk. Ia berdiri dan berjalan menuju bagian belakang aula. Simu buru-buru mengikutinya. Sesaat kemudian, di ruang batu bawah tanah aula hukum spiritual, Simu sedang mencari di antara rak-rak kayu, dan tak lama kemudian, ia menemukan sebuah slip giok abu-abu. Senyum tersungging di wajahnya. Slip giok itu berisi teknik kondensasi jiwa. Paman Sun, aku ingin menukar 10 level terakhir teknik kondensasi jiwa.
Berapa banyak token api hitam yang kubutuhkan? Simu datang ke pintu sambil membawa slip giok abu-abu dan bertanya kepada lelaki tua berjubah abu-abu itu. Cek, kau benar-benar sombong. 10 level terakhir teknik kondensasi jiwa menghabiskan total 90 token api hitam. Sudahkah kau memikirkannya? Sun An berkata tanpa ekspresi setelah melirik tangan Simu. Ekspresi Simu sedikit berubah. Harga teknik kondensasi jiwa jauh melebihi ekspektasinya. Lebih dari sepertiga token api hitam di cincin penyimpanannya habis dalam sekejap mata. Simu mengangguk dengan sedikit penyesalan, menyerahkan slip giok abu-abu itu kepada Sun An, dan kembali ke rak kayu untuk mencari dengan saksama. 2 jam berlalu dalam sekejap mata. Ketika Simu meninggalkan aula spiritual, hanya 1/4 token api hitam yang tersisa di cincin Chen Miao-nya. Namun, matanya dipenuhi kegembiraan. Selain 10 level terakhir teknik kondensasi jiwa, ia juga menemukan sebuah buku berjudul Jimat Misterius dan Gulungan Ajaib, yang berisi teknik-teknik jimat tingkat menengah. Dengan tingkat spiritualnya saat ini, ia mulai memahaminya. Belum lagi banyaknya material yang dibutuhkan untuk mengolah jimat tingkat menengah ini, jumlah token api hitam yang dibutuhkan untuk ditukar dengan buku ini saja akan sangat besar bagi seorang murid biasa. Tak heran jika dikatakan penyihir jauh lebih mahal daripada prajurit, tetapi pentingnya mereka bagi sekte tak terbantahkan. Simu menggosok cincin Chen Miao di tangannya, berpikir dalam hati. Setelah makan, Simu tiba di lantai 2 gudang sutra. Yang mengejutkannya, ia tidak disambut oleh Paman Ju yang bertubuh gempal, melainkan oleh seorang pria asing berjubah hijau berusia 40-an, yang sedang membolak-balik buku menguning dengan penuh semangat. Meja tempat burung beo cair diletakkan juga kosong, pemandangan yang aneh. Senior, kata Simu, maju 2 langkah dan membungkuk, saya ingin mengunjungi paviliun sutradara untuk bertukar teknik. Saya harap Anda dapat membantu saya. 1 jam kemudian, Simu kembali ke gua tempat tinggalnya, dengan sebuah slip giok merah di cincin penyimpanannya. Slip ini berisi kitab suci api kera merah, yang ia tinggalkan saat kunjungan pertamanya ke paviliun sutradara. Token api hitam, yang ia pikir sudah lebih dari cukup, kini hampir habis. Ia duduk bersila di tempat tidurnya, semburat kebingungan melintas di wajahnya. Sebelumnya, saat berada di perpustakaan sutra, ia juga membaca beberapa kitab suci sekte tentang ramuan. Setelah membandingkannya dengan cermat, ia menemukan bahwa ramuan yang diberikan Jin Xiaochai kepadanya memang pil Qianyuan, dan nilainya tidak kalah dengan buah Qingming. Ia tidak mengerti apa yang telah terjadi sehingga Jin Xiaochai bersedia memberinya ramuan yang begitu berharga. Simu menggelengkan kepalanya, untuk sementara menges. Sampingkan masalah itu. Dia mengeluarkan slip giok, sutra api kera merah, dan menempelkannya di dahinya. Setelah beberapa saat, ia membuka matanya, melepas slip giok, dan tiba-tiba berdiri. Ia mengambil palu meteor dan pisau hitam meteorit dari tanah dan berjalan keluar gua. Ngomong-ngomong, ia berniat menggabungkan keduanya ke dalam cincin Chen Miao begitu ia menerimanya. Namun, entah mengapa, cincin Chen Miao, yang bisa menampung segala sesuatu, tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap pisau hitam dan meteorit tersebut. Akibatnya, Simu terpaksa terus membawanya di punggungnya. Kurang dari setengah jam kemudian, di alun-alun Qingxi di puncak 13, di bengkel pandai besi keluarga Zhao.
Saudara Simu, bagaimana Anda bisa meluangkan waktu untuk mengunjungi bengkel kecil saya? Ayo, ayo, silakan masuk. Zhao Ping, yang sedang mengurus bisnisnya, buru-buru menyapa Simu dengan senyum lebar saat melihatnya masuk. Saudara Zhao, tidak perlu memanggil saya saudara. Panggil saja saya Simu, kata Simu sambil tersenyum. Satu atau dua pelanggan dan karyawan lain masih berada di dalam, semuanya menatap Simu dengan rasa ingin tahu. Simu kini menjadi nama yang dikenal di Sekte Iblis Hitam, tetapi ia tetap rendah hati dan jarang muncul di depan umum, sehingga semakin menarik perhatian. Saudara Si, kau terlalu sopan. Kau sekarang adalah saudara senior Sekte Iblis Hitam kami. Beraninya aku begitu lancang. Di luar agak berisik, dan kau pasti sedang membicarakan sesuatu denganku. Mari kita bicarakan di dalam, kata Zhao Ping dengan tatapan tegas. Simu mengangguk, dan mereka berdua segera tiba di ruang tamu di dalam bengkel pandai besi. Saudara Zhao, aku di sini karena suatu alasan. Aku ingin kau membuatkanku senjata yang cocok, kata Simu langsung. Ia kemudian mengeluarkan pisau hitam meteorit dan palu meteornya, lalu meletakkannya di hadapan Zhao Ping. Mata Zhao Ping berkedip saat ia melihat retakan pada pisau hitam meteorit itu. Kemudian, saat melihat batu hitam di dalam palu meteorit, ekspresinya berubah drastis, dan ia berdiri. Ini, Zhao Ping tergagap, wajahnya memerah karena gembira. Sepertinya tebakanku benar, aku menemukan ini di luar. Karena bahannya mirip dengan pedang hitam meteorit, aku membawanya kembali, kata Simu. Ya, ini memang meteorit yang kutemukan waktu itu, meskipun aku hanya menemukan sepotong yang sedikit lebih besar dari kepalan tanganku, jauh lebih kecil daripada yang dimiliki kakak senior Si. Zhao Ping menenangkan diri dan berkata, Kakak Zhao, apakah kau punya informasi lain tentang benda ini? Selain perubahan beratnya, sepertinya ada beberapa anomali lain. Mata Simu berkedip saat ia bertanya. Anomali lain, apa maksudmu, kakak senior Si? Tanya Zhao Ping heran. Tidak ada. Simu ragu-ragu dan menggelengkan kepalanya, tidak menyebutkan fakta bahwa meteorit itu tidak muat di cincin Chen Miao. Saat aku pergi, pedang hitam meteorit rusak dalam pertarungan. Aku kebetulan punya meteorit ini, jadi aku ingin meminta kakak Zhao untuk menempa senjata baru untukku, kata Simu, mengganti topik pembicaraan. Tentu saja tidak masalah, tapi apa persyaratan kakak senior Si untuk senjata itu? Zhao Ping, menyadari perubahan topik pembicaraan Simu, tersenyum dan tidak melanjutkan. Simu mengeluarkan cetak biru dari sakunya. Cetak biru itu menggambarkan struktur pedang panjang. Mirip dengan Modao, tetapi pedang panjang ini dapat dibongkar, memisahkan kepala bilah dari gagangnya. Kepala bilahnya mirip dengan pedang besi hitam meteorit, sementara gagangnya adalah tongkat pendek sepanjang 3 kaki. Bab 203 sepertinya kecelakaan. Jadi ini senjata kombinasi. Tapi karena strukturnya tergambar dengan sangat jelas, seharusnya tidak sulit untuk membuatnya. Zhao Ping melihatnya dan memahami persyaratan Simu, lalu berkata, Bagus, saudara Zhao, gunakan semua besi meteoritnya. Semakin berat semakin baik, Simu berkata sambil menghela napas lega. Alasan ia ingin membuat senjata semacam itu adalah, di satu sisi, karena meskipun teknik pedang Feng Qi yang ia latih merupakan teknik bela diri untuk para pemula,
ia telah menjadi cukup mahir selama bertahun-tahun. Di sisi lain, karena Sutra Api Kera Merah, selain metode pelatihannya, juga mencakup seni bela diri tongkat canggih yang dapat digunakan oleh para prajurit, yang membutuhkan tongkat untuk melakukannya. Ini mengingatkannya pada senjata bergagang panjang yang dapat dilepas yang tercatat dalam buku rahasia pekerja lonceng, yang menggabungkan pedang dan tongkat, sehingga cocok untuk kedua tujuan tersebut. Selain itu, senjata panjang memiliki jangkauan serangan yang luas, dan jika cukup berat, dapat digunakan untuk keuntungan yang lebih besar dalam pertempuran. Namun, proses peleburan besi meteorit itu rumit dan memakan waktu. Bahkan dengan pengalaman saya sebelumnya dalam menempa pisau hitam, saya perkirakan akan memakan waktu setidaknya 2 bulan. Zhao Ping merenung sejenak dan menambahkan, "Tidak masalah, saya akan mengambilnya dalam 2 bulan. Untuk semua biaya sementara, saya akan membayar lunas nanti, dan Anda tidak akan kecewa dengan imbalannya." Simu tersenyum dan berdiri. "Saudara Si, apa yang Anda bicarakan? Anda sekarang berstatus bangsawan. Fakta bahwa Anda bisa menjadi pelanggan di bengkel pandai besi saya adalah papan nama hidup. Tidak perlu imbalan." Zhao Ping melambaikan tangannya berulang kali dan menolak. Simu tertawa dan tidak menolak. Ia mengobrol sebentar dengan Zhao Ping, lalu berdiri untuk berpamitan. Setelah meninggalkan bengkel pandai besi, Simu merenung sejenak. Alih-alih kembali ke gua, ia menuju puncak No. 13. Tentu saja ia harus mengukir susunan jimat pada senjata baru ini, dan ia juga membutuhkan racun dari kadal emas. Setengah jam kemudian, Simu kembali berada di luar bangunan batu Paman Ju. Ia hendak mengetuk ketika alisnya sedikit berkerut, tatapannya tertuju pada tanah di depan gerbang batu. Tanah tertutup debu halus. Tidak ada jejak kaki sedikit pun di depan pintu. Sepertinya tidak ada orang yang keluar masuk rumah selama hampir sebulan. Mungkinkah Paman Ju menyendiri di rumah akhir-akhir ini? Simu bertanya-tanya. Paman Ju, aku, Simu, punya sesuatu untuk ditanyakan. Ia mengetuk pintu, suaranya meninggi. Setelah menunggu beberapa saat, sepertinya tidak ada jawaban dari dalam. Simu mengerutkan kening dan memanggil beberapa kali lagi, hanya untuk mendengar desiran angin dari puncak. Tidak di sini. Ia pernah pergi ke perpustakaan sutra sebelumnya, dan Paman Ju juga tidak ada di sana. Simu ragu-ragu. Ia meletakkan tangannya di pintu dan mendorongnya pelan. Pintu itu tidak terkunci, tetapi mungkin karena pembatasnya, pintu batu yang tampak tipis itu terasa luar biasa berat. Simu mengerahkan hampir 50% tenaganya sebelum pintu perlahan terbuka, menimbulkan suara berderit. Pintu masuknya berupa aula besar, tetapi cahayanya agak redup. Apakah Tuan Ju ada di sini? Maaf, saya mengunjungi Anda. Ia berdiri di pintu dan tidak langsung masuk. Ia berteriak lagi. Apakah akhirnya ada orang di sini? Saya kelaparan. Aduh. Sebuah suara serak terdengar lemah dari kedalaman aula. Simu terkejut. Meskipun suaranya serak, ia masih mengenali pemilik suara itu. Cair. Ia masuk. Ada lapisan tipis debu di aula. Sepertinya sudah lama tidak ada orang di sana. Simu mengikuti suara itu dan tiba di sudut aula. Ada sangkar emas tergantung di sana. Seekor burung beo berwarna-warni berjongkok di dalamnya. Itu Cair. Aku ingat kau. Kau adalah manusia bernama Situ. Cair tampak lesu dan lesu saat itu. Tetapi ketika ia melihat Simu,
Ia segera mengangkat kepalanya dan suaranya dipenuhi kegembiraan. Namaku Simu. Simu terkejut dan mengoreksinya sambil tersenyum tipis. Panggil aku Simu, terserah kau mau memanggilku apa. Keluarkan aku sekarang. Beri aku air dan makanan, aku sudah lebih dari 10 hari tidak minum air, teriak Cair sambil mengepakkan sayapnya. Simu sedikit mengernyit, tetapi tidak membuka kandang untuk mengeluarkan burung beo itu. Ia melambaikan tangan dan mengambil kantong air, mengisi tangki air di dalam kandang dengan air, lalu mengambil beberapa kacang hitam dan membuangnya. Itu adalah inti dari buah bayam hijau. Simu membelinya di sebuah toko kecil sebelum datang ke sini. Awalnya berniat memberi makan burung beo itu. Cair berteriak kegirangan, dan tak sabar untuk menerkamnya, meneguk air dalam-dalam. Ia segera menghabiskan sebagian besar air di dalam tangki, lalu melahap beberapa kacang hitam, lalu berhenti dengan perasaan kurang puas. Haha, aku hampir mati kelaparan. Rasanya sungguh nikmat kenyang. Cair menepuk dadanya dengan sayapnya setelah makan dan minum, matanya menyipit merasa nyaman, lalu ia berseru. Ada apa ini? Kenapa sepertinya sudah lama tidak ada orang di sini? Di mana Paman Ju? Tanya Simu. Maksudmu pria gendut sialan itu? Dia masuk ke ruang rahasia bawah tanah sebulan yang lalu dan belum keluar juga. Dia sangat tidak bisa diandalkan. Dia hampir membuatku mati kelaparan. Cair mengamuk, berulang kali mengulang bagaimana ia hampir mati kelaparan. Wajah Simu sedikit muram mendengar ini, firasat buruk samar muncul di dalam dirinya. Kau tahu apa yang Paman Ju lakukan di bawah sana? Tanyanya setelah jeda. Mana aku tahu, seru Cair kesal, lalu berteriak pada Simu agar melepaskannya. Simu mengabaikan burung beo yang berisik itu, merenung sejenak, lalu berjalan ke dinding yang lebih jauh di lorong. Ini adalah dinding yang sama tempat ia memasuki ruang rahasia bawah tanah bersama Paman Ju terakhir kali. Snap, suara pelan. Simu, teringat bagaimana Paman Ju membuka ruang rahasia terakhir kali, menepukkan telapak tangannya ke dinding. Tidak terjadi apa-apa. Koe, teriakan mengejek burung beo itu bergema dari belakangnya. Kau tahu cara membuka pintu ruang rahasia. Simu berbalik dan melihat ke arahnya. Tentu saja aku tahu. Kalau kau ingin aku memberitahumu, biarkan aku keluar dulu. Burung beo itu berteriak dengan bangga. Simu mendesah pelan dan membuka sangkar burung emas itu. Burung beo itu mengepakkan sayapnya dan melesat keluar dari sangkar. Ia berputar-putar dan terbang di aula seolah-olah untuk mengendurkan otot-ototnya, berteriak kegirangan sejenak, lalu mendarat dengan santai. Oke, sekarang beritahu aku cara membuka pintu ruang rahasia, kata Simu. Karena kau lebih enak dipandang daripada pria gendut itu, akan kuberitahu. Burung beo itu melebarkan sayapnya dan mendarat di bahu Simu. Ju si gendut itu pemalu sekali. Membuka pintu masuk ruang rahasia itu sangat rumit. Butuh beberapa mekanisme untuk membukanya secara bersamaan. Posisi yang baru saja kau foto itu benar, tapi kakimu tidak berada di posisi yang tepat, kata burung beo itu dengan bangga. Simu sedikit terkejut mendengarnya. Ia tidak memperhatikan detail ini saat memasuki ruang rahasia terakhir kali. Menurut burung beo itu, Paman Ju sepertinya terlalu berhati-hati. Itu hanyalah ruang rahasia. Mengikuti arahan burung beo itu, Simu menjejakkan kakinya di tanah dan menepukkan telapak tangannya ke dinding, perlahan menekannya. Dengan suara retakan pelan, dinding itu perlahan retak,
memperlihatkan lorong gelap gulita. Secercah kegembiraan melintas di wajahnya, dan tepat saat ia hendak berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah. Bau busuk yang memuakkan tercium dari lorong itu. Simu menutup hidungnya dengan satu tangan dan melangkah mundur. Burung beo itu memekik, melebarkan sayapnya, dan terbang menjauh. Itu bau mayat yang membusuk. Mungkinkah? Mata Simu berkedip saat ia menatap lebih dalam ke lorong itu. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya, dan ekspresinya berubah. Ia hendak memasuki ruang rahasia ketika sebuah pikiran terlintas dan ia berbalik untuk melihat burung beo itu. Keyer, aku harus turun dan memeriksa situasinya. Aku khawatir Tuan Ju sedang dalam masalah. Mau ikut denganku? Tanya Simu. Burung beo itu unik dan tahu jauh lebih banyak tentang urusan Tuan Ju daripada dirinya. Kami burung beo adalah burung yang bersih. Kami tidak akan pernah pergi ke tempat sekotor ini. Teriak Cair, bulu ekornya sedikit gemetar. Simu menggelengkan kepalanya. Tampaknya burung beo itu tidak hanya berisik tetapi juga sangat pemalu. Ia mengabaikan Cair dan diam-diam berlatih teknik kultivasinya, melindungi tubuhnya dengan ki sejatinya. Ia dengan hati-hati memasuki lorong itu. Ia pernah ke sini sebelumnya, dan dengan familiar, ia berputar menyusuri lorong itu hingga mencapai sebuah ruangan rahasia. Saat masuk, bau busuk mencapai puncaknya. Di tengah ruangan itu, sebuah lingkaran sihir melingkar, berukuran sekitar 10 kaki, terukir. Di dalam lingkaran itu terdapat batu-batu roh. Batu-batu ini masih memancarkan cahaya, energi spiritualnya tampaknya masih tersisa. Rupanya, lingkaran sihir itu tiba-tiba berhenti berfungsi. Duduk bersila di samping lingkaran sihir itu adalah sosok yang gemuk. Itu adalah Master Ju, dan bau busuk itu berasal darinya. Wajah Simu berubah saat melihat ini. Ia mengamati ruangan dengan saksama, tidak menemukan tanda-tanda bahaya lain, dan segera mendekati sisi Master Ju. Tuan Ju telah lama meninggal, kepalanya terkulai, tubuhnya mulai membusuk. Simu memeriksa mayat Tuan Ju. Tidak ada tanda-tanda trauma, jelas bukan karena dibunuh. Tak jauh dari jasad Tuan Ju terdapat sebuah sangkar perak, di dalamnya terdapat seekor kadal berkaki 3. Kadal itu adalah hewan peliharaan Tuan Ju, kadal emas. Kadal itu juga tak bernyawa, tetapi tubuhnya tidak membusuk, seolah-olah baru saja mati. Simu tersenyum kecut, lalu tatapannya tertuju pada formasi melingkar di depan Tuan Ju. Ia meluangkan waktu sejenak untuk memeriksanya, dan ekspresinya tiba-tiba terkejut. Formasi ini adalah formasi Chongsu Xingxuan yang sama yang ia buat ketika ia dan Tuan Ju menjelajahi alam nekromansi bersama. Mungkinkah Tuan Ju sedang mencoba menjelajahi alam nekromansi lagi, dan sesuatu yang tak terduga terjadi ketika jiwanya memasuki dimensi alternatif itu? Simu berspekulasi. Selama penjelajahan mereka di alam nekromansi, Master Ju telah berkali-kali memberitahunya tentang bahaya menjelajahi dimensi alternatif, dan betapa umum jiwa-jiwa hancur di dimensi-dimensi tersebut. Mata Simu meredup, dan ia mendesah. Di Sekte Iblis Hitam, satu-satunya tetua yang memiliki hubungan dekat dengannya adalah Master Ju. Ia tiba-tiba bergumam, pelan dan tatapannya tertuju pada tangan kiri Master Ju. Tubuh Master Ju hampir seluruhnya berubah warna dan membusuk, tetapi tangan kirinya saja tidak menunjukkan tanda-tanda pembusukan, tetap utuh. Bab 204, Klan Burung Beo. Simu ragu sejenak,
lalu dengan lembut mengangkat tangan kiri Tuan Zhu. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Tuan Zhu memegang token berwarna merah darah di tangan kirinya. Cahaya merah samar memancar dari token itu, meresap ke telapak tangan Tuan Zhu seperti cairan. Apa itu? Simu sedikit terkejut. Setelah ragu sejenak, ia dengan hati-hati menarik token itu dari tangan Tuan Zhu. Token itu berukuran 3 inci dan berbentuk persegi panjang. Satu sisinya diukir dengan pola aneh, menyerupai monster humanoid berwajah hantu. Sisi lainnya dipenuhi tulisan aneh seukuran lalat, tidak seperti yang pernah dilihat Simu. Ia menggenggam token berwarna merah darah itu, dan rasa dingin menjalar di tangannya. Cahaya merah itu menyentuh telapak tangan Simu, tetapi tidak menembusnya seperti yang terjadi pada Tuan Zhu. Simu memeriksa token itu, menggelengkan kepala, dan hendak mengembalikannya ketika ia melirik tangan kiri Master Zhu. Raut wajahnya berubah. Tangan kiri Paman Zhu entah bagaimana telah menjadi seperti bagian tubuhnya yang lain. Kulitnya yang tadinya halus kini tampak mengendur, berubah menjadi rona kebiruan kehitaman, dan mulai mengeluarkan bau busuk. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah karena aku mengambil token ini? Simu tertegun. Ia melirik token berwarna merah darah itu. Token itu cukup ajaib, dan tampaknya memiliki kekuatan untuk mencegah mayat membusuk. Simu menggelengkan kepala, meskipun terlihat menarik, karena itu adalah relik Paman Zhu, tentu saja ia tidak akan mengambilnya. Ia mengembalikannya tanpa disentuh ke tangan kiri Paman Zhu. Ia perlahan berdiri dan berbalik untuk keluar dari ruang rahasia. Paman Zhu adalah seorang penyihir tingkat spiritual, seorang tokoh terkemuka. Sebagai orang pertama yang menemukan kematiannya di kediamannya sendiri, Simu merasa berkewajiban untuk melaporkannya kepada sekte. Sesaat kemudian, Simu muncul dari lorong ruang rahasia dan memasuki bangunan batu. Ada apa di bawah sana? Bagaimana kabar si gendut Zhu? Tanya Simu saat ia muncul, dan burung beo itu langsung terbang mendekat. Paman Zhu sudah meninggal, dan tubuhnya mulai membusuk di bawah sana. Simu menggelengkan kepala dan mendesah. Burung beo itu menegang setelah mendengar ini, dan secercah kesedihan muncul di mata besarnya. Simu mengabaikan burung beo itu dan segera berjalan keluar dari rumah batu menuju aula penegakan hukum sekte. Setengah jam kemudian, ia dan seorang pria tua berjubah abu-abu bergegas ke kediaman Paman Zhu di gedung batu. Pria tua berjubah abu-abu ini tak lain adalah wasit dalam kompetisi tersebut, Tetua Zen. Ia juga merupakan tetua penegak hukum dari aula penegakan hukum sekte iblis hitam. Keduanya bergegas masuk ke gedung batu dan tiba di pintu masuk ruang rahasia. Simu sedikit terkejut. Burung beo itu telah menghilang entah kemana. Ia telah berjalan jauh dan tidak ada jejaknya di gedung batu itu. Apakah ini tempatnya? Tepat saat Simu tertegun, pria tua berjubah abu-abu itu melihat ke arah lorong ruang rahasia dan berkata dengan ekspresi serius. Ya, kata Simu setelah tersadar. Pria tua berjubah abu-abu itu mengangguk dan melangkah masuk. Keduanya segera tiba di ruang rahasia. Pria tua berjubah abu-abu itu melihat jasad Paman Zhu. Ia sedikit terharu. Ia melambaikan tangannya, dan sebuah bola cahaya putih memancar, menyelimuti tubuh Paman Zhu. Sesaat kemudian, pria tua berjubah abu-abu itu mengangkat tangannya dan menyebarkan cahaya putih itu. Junior Zhu sudah lama meninggal, hampir sebulan. Tidak ada tanda-tanda luka di tubuhnya. Penyebab kematiannya pasti karena hilangnya jiwa.
Pria tua berjubah abu-abu itu merenung sejenak, dan berkata demikian. Setelah mendengar ini, Simu semakin yakin akan ramalannya. Pria tua berjubah abu-abu itu mengalihkan pandangannya dan menatap Simu. Ia bertanya, "Junior Si, mengapa kau ada di sini hari ini?" Seorang murid kebetulan datang mengunjungi Paman Ju untuk suatu keperluan hari ini. Saya mengetuk pintu cukup lama, tetapi tidak ada yang menjawab. Ternyata pintunya tidak terkunci. Jadi saya masuk tanpa izin. Dulu saya pernah belajar formasi dengan Paman Ju dan tahu di mana ruang rahasianya. Saya tidak menyangka akan melihat pemandangan seperti ini setelah masuk, kata Simu sambil mendesah. Petik 2. Begitu, semua berkatmu. Kalau tidak, entah berapa lama lagi jasad junior-junior Ju akan ditemukan. Pria tua berjubah abu-abu itu ingin menanyakan hal lain. Namun, ia langsung teringat sesuatu dan mengangguk. Tetua Zen, Anda terlalu baik. Inilah yang harus saya lakukan, kata Simu. Saya akan memberitahu sekte tentang masalah ini dan mengurus pemakaman junior-junior Ju. Pria tua berjubah abu-abu itu melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Simu pergi. Penatua Zen, sebenarnya, kali ini aku datang mengunjungi junior-junior Ju untuk meminta racun kadal emas untuk memurnikan jimat. Kadal di dalam sangkar itu adalah kadal emas. Sekarang sudah mati. Bolehkah aku mengambil kantung racun di tubuhnya? Mata Simu sedikit berkilat, lalu ia menunjuk ke sangkar perak di tanah di sampingnya. Mendengar ini, lelaki tua berjubah abu-abu itu melirik kadal emas itu dan mengangguk. Terima kasih, Penatua Zen. Wajah Simu tampak gembira dan ia membungkuk. Ia membuka sangkar itu, mengeluarkan bangkai kadal emas itu, dan mengeluarkan belati. Ia dengan hati-hati menusuk perut kiri kadal itu, membuat sayatan dengan susah payah, memperlihatkan daging putih kemerahan di dalamnya. Simu telah berburu banyak kadal di Savage Wasteland dan familiar dengan kondisi internal binatang-binatang ini. Kadal emas itu adalah binatang emas, dagingnya kencang dan bebas dari tanda-tanda pembusukan. Simu mencari sejenak, wajahnya tiba-tiba berseri-seri karena gembira. Ia dengan hati-hati menyayat perut kadal itu beberapa kali lagi dengan belatinya, mengeluarkan bola kuning seukuran kepalan tangan yang mengeluarkan bau aneh. Itu adalah kantung racun kadal emas itu. Wajahnya berseri-seri gembira, lalu ia mengeluarkan sebuah kotak giok, dengan hati-hati memasukkan kantung itu ke dalamnya dan menyimpannya di cincin Chen Miao-nya. Terima kasih, Tetua Zen, atas bantuanmu, kata Simu, sambil berdiri dan membungkuk kepada tetua berjubah abu-abu itu. Tetua berjubah abu-abu itu sedari tadi memandangi mayat Fatiju, tenggelam dalam pikirannya, lalu tersadar ketika mendengar kata-kata Simu. Ini hanya masalah kecil, saudara muda bela diri Si, tidak perlu terlalu sopan. Aura kematian sangat kuat di sini, dan tidak disarankan untuk tinggal lebih lama lagi. Sebaiknya kau segera pergi. Aku bisa mengurus sisanya, kata tetua berjubah abu-abu itu. Baik, Simu mengangguk, melirik jasad paman senior bela diri Ju, menghela napas lagi, lalu berbalik untuk berjalan keluar. Sesaat kemudian, ia keluar dari bangunan batu itu, raut wajahnya tenang. Jalan kultivasi adalah pertarungan hidup dan mati yang tak henti-hentinya, jadi wajar saja ia bukan tipe orang yang sentimental. Ia menyusuri jalan setapak pegunungan, tetapi sebelum ia melangkah jauh, suara kepakan sayap terdengar dari belakangnya.
Seekor burung beo berwarna-warni terbang keluar dari hutan dekat jalan setapak pegunungan dan mendarat di depan Simu. Itu adalah Cayer. Cayer, apa yang membawamu ke sini? Simu mengangkat sebelah alisnya. Ruangan itu bau sekali. Tentu saja aku tak mau tinggal di sana lagi. Teriak Cayer. Paman bela diri senior Ju sudah meninggal. Kenapa kau tidak langsung berteleportasi kembali ke alammu sendiri? Tanya Simu, hatinya tergerak. Si gendut Ju itu mati mendadak, dan sekarang aku tak bisa meninggalkan dunia ini dan kembali ke dunia asalku, seru Cayer. Secercah kesedihan melintas di matanya. Memangnya ada hal seperti itu? Mu sedikit terkejut, tetapi kecurigaan samar muncul di benaknya. Sebagai makhluk hidup, burung beo dan kadal emas itu tidak membutuhkan banyak energi mental, jadi Paman Ju memelihara mereka di sisinya untuk waktu yang lama. Sekarang setelah Paman Ju meninggal dunia secara tragis, Cayer tentu saja tidak bisa kembali ke dunia lain sendirian. Jadi, apa rencanamu untuk masa depan? Tanyanya. Aku tidak terbiasa dengan tempat ini, jadi aku berencana mencari majikan lain. Aku menyukaimu, jadi aku akan mengikutimu mulai sekarang, kata Cayer sambil mengepakkan sayapnya. Mengikutiku? Tidak mungkin. Simu tertegun. Tanpa berpikir dua kali, ia langsung menolak. Burung beo itu terlalu berisik, dan Paman Ju mengatakan bahwa selain kemampuan berbicara dan kecerdasannya, ia tidak memiliki kemampuan lain. Menyimpannya bersamanya akan sangat merepotkan. Sebagai burung beo yang mulia, aku bersedia mengikutimu, dan kau berani membenciku. Geram Cayer, suaranya menusuk karena amarah. Apa gunanya kau selain cerewetmu? Simu memutar bola matanya. Fatih Ju bilang aku tak berguna, dan kau percaya padaku. Naif sekali. Jika aku sebegitu tak bergunanya, mengapa Fatih Ju rela mengeluarkan biaya sebesar itu untuk memanggilku ke dunia ini? Cibir burung beo itu. Apa maksudmu? Simu terkejut, lalu bertanya ragu-ragu. Klan burung beo kami punya kemampuan khusus, setelah menandatangani kontrak dengan kalian manusia, kami bisa, melalui kekuatan kontrak itu, berbagi penglihatan kami untuk jangka waktu tertentu, kata burung beo itu dengan bangga. Mata Simu terbelalak, jantungnya berdebar kencang. Jika burung beo itu benar, maka memiliki hewan peliharaan seperti ini seperti memiliki sepasang mata tambahan. Dan karena burung beo itu bisa terbang, ia sangat cocok untuk digunakan sebagai mata-mata. Apakah kau mengatakan yang sebenarnya? Ia berhenti sejenak, lalu bertanya perlahan. Tentu saja, aku tidak akan berbohong padamu, kata burung beo itu dengan nada meremehkan. Kalau begitu, kau memang sangat berguna, dan bukan tidak mungkin kau akan mengikutiku. Tapi karena kau memilih untuk menceritakan kemampuan ini dan tinggal bersamaku, itu bukan hanya karena kau membutuhkan seseorang untuk menjagamu di dunia ini. Pasti ada alasan lain, kan? Ia mengangguk pelan, lalu tiba-tiba mengganti topik. Mata burung beo itu berputar, dan setelah beberapa saat, ia berbicara lagi. Tentu saja, aku juga ingin kau melakukan sesuatu untukku. Ada apa? Sebaiknya kau jelaskan dengan jelas, kata Simu tanpa ekspresi. Aku ditipu ke dunia ini oleh si gendut Ju dengan cara yang keji. Lagi pula, ini bukan rumahku. Aku bisa menerimamu sebagai tuanku dan melakukan apapun untukmu, tetapi kau juga harus berjanji untuk mengirimku pulang ketika kau sudah cukup kuat.
Ekspresi burung beo itu menjadi sangat serius. Menurut 3 syarat yang diberikan Paman Ju, aku tidak memiliki koordinat dunia alienmu dan sisa-sisa makhluk kuat. Bagaimana aku bisa mengirimmu kembali? Si Mu terdiam. Semuanya bergantung pada usaha manusia, tapi kau tidak cukup kuat sekarang. Setelah syaratnya terpenuhi, pasti ada jalan. Kata burung beo itu. Wajah Simu menunjukkan keterkejutan. Ia mengamati burung beo berwarna-warni di hadapannya, matanya sedikit berkedip saat ia mengangguk. Baiklah, kalau begitu aku berjanji padamu. Burung beo itu berkuak 2 kali dan mengepakkan sayapnya, tampak sangat senang. Simu melihat sekeliling, menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri. Gumpalan cahaya hitam muncul dari tangannya, dengan cepat mengembun menjadi rune hitam, rune kontrak Tuan Pelayan. Ia melambaikan tangannya, dan rune hitam itu melayang menuju kepala burung beo itu. Burung beo itu sangat teguh, membiarkan rune itu menyatu ke dalam otaknya. Secercah kesadaran Simu, bersama dengan rune kontrak, menyatu dengan jiwa burung beo itu, membentuk hubungan halus di antara pikiran mereka. Bab 205, Rekrutan baru terbentuk. Setengah jam kemudian, Simu kembali ke gua di puncak 5 bersama burung beonya, Cair. Situ, suasana di sini cukup nyaman. Jauh lebih baik daripada bangunan batu lusuh milik Fatiju. Mata Cair berbinar saat memasuki gua. Ia membentangkan sayapnya dan terbang mengelilingi aula yang luas, berseru lantang. Baiklah, kalau begitu, aku akan tinggal di sini dengan berat hati. Cair terbang sebentar sebelum mendarat di samping Simu, memiringkan kepalanya dan menatapnya. Aku tidak punya sangkar burung di sini, jadi silakan saja, kata Simu sambil mengerutkan kening. Ia sudah menyesal telah menerima burung beo yang sangat berisik ini. Ocehannya membuatnya pusing sepanjang perjalanan. Terlebih lagi, entah disengaja atau tidak, burung beo itu terus salah mengucapkan namanya. Ia tidak repot-repot memperbaikinya beberapa kali, tetapi burung itu terus mengulang hal yang sama. Setelah itu, ia tidak menunggu burung beo itu menjawab dan masuk ke ruang rahasianya. Meskipun tempat ini lebih besar dari sangkar burung, terbang di sini terus-menerus sangat membosankan. Aku harus jalan-jalan setiap hari untuk menghirup udara segar, suara burung beo itu terus berlanjut, tetapi sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, pintu terbanting menutup, menghalangi suara. Simu menghela napas panjang, dengan senyum masam di wajahnya, lalu berjalan memasuki ruang rahasia. Duduk bersila di tempat tidur, ia diam-diam berlatih teknik kondensasi jiwa, dan butuh beberapa saat bagi pikirannya untuk tenang. Simu membuka matanya dan melihat gumpalan cahaya keemasan samar berkelap-kelip. Setelah menjadi penyihir tingkat spiritual, mana dalam dantiannya telah mencapai tingkat yang cukup tinggi, samar-samar menyatu dengan ki sejatinya, memberinya perasaan aneh yang sejuk sekaligus hangat. Pikiran-pikiran ini terlintas di benak Simu sebelum ia melambaikan tangannya dan mengeluarkan sebuah kotak giok. Membukanya, ia memperlihatkan kantung racun kadal emas. Simu dengan hati-hati meletakkannya di tanah, dan dengan lambaian tangannya, beberapa botol porselen putih muncul di tanah. Ia mengambil kantung racun dan dengan hati-hati menusuk sebuah lubang kecil dengan jarum. Cairan kuning pucat langsung mengalir keluar, mengeluarkan bau asam amis. Simu segera menangkapnya dalam botol porselen. Sesaat kemudian, racun di kantung itu mengering,
menyisakan 3 botol porselen berisi racun di depannya. Ini cukup untuk mengukir formasi jimat nanti. Ia dengan hati-hati meletakkan botol-botol itu di cincin penyimpanannya dan dengan lambaian tangannya, ia mengeluarkan sebuah slip Gyokcian. Itu adalah Xuan Fu Miao Lu, jimat misterius dan gulungan ajaib yang ia tukarkan di aula hukum spiritual. Simu menempelkan slip giok itu ke dahinya, menembusnya dengan kekuatan spiritualnya, dan merenungkannya dengan saksama. 2 bulan kemudian, suatu hari, tepat saat fajar menyingsing, Simu meninggalkan guanya. Selama waktu ini, ia telah menghafal semua formasi jimat dan rune perantara dalam, Xuan Fu Miao Lu, dan, melalui eksperimen terus-menerus, telah menguasai teknik untuk menggambar 5 atau 6 formasi jimat perantara. Formasi jimat tingkat menengah biasanya terdiri dari 12 rune atau lebih, jauh melebihi tingkat kesulitan seorang pemula. Namun, hal ini tidak menjadi tantangan bagi Simu. Selama masa ini, ia juga menjual sejumlah jimat tingkat menengahnya ke pasar di dalam dan luar sekte melalui berbagai cara, menghasilkan 2 batu roh tingkat menengah dan lebih dari 800.000 tael perak. Setengah jam kemudian, ketika Simu muncul di luar bengkel pandai besi keluarga Zhao, Zhao Ping berlari kecil menyambutnya. Kakak senior Si, saya telah bekerja tanpa lelah siang dan malam untuk senjata yang Anda minta, dan akhirnya menyelesaikannya 3 hari yang lalu, kata Zhao Ping, tersenyum lebar saat ia melangkah maju untuk mengklaim penghargaan. Terima kasih atas kerja keras Anda, Kakak Zhao. Ayo kita pergi dan kagumi keahlian Anda. Mata Simu berbinar gembira saat ia tersenyum. Silakan masuk. Zhao Ping terkekeh dan segera memimpin jalan. Bengkel pandai besi belum buka, tetapi di dalam, 5 atau 6 pria kekar sibuk memilah barang atau menyalakan bengkel. Masih banyak senjata setengah jadi atau jadi dari berbagai jenis yang menumpuk di toko, yang tampaknya sudah lebih dari 2 bulan yang lalu. Simu mengikuti Zhao Ping dan segera tiba di ruang api khusus miliknya. Begitu ia memasuki pintu, gelombang udara panas menerpa wajahnya. Api putih yang berkobar di atas tungku di ruangan itu bergulung-gulung seperti ombak, dan bahkan udara di atas api pun beriak samar. Simu melirik ke sekeliling dan melihat sebuah pedang panjang dan sebuah tongkat pendek sepanjang sekitar 3 kaki diletakkan berdampingan di atas meja cor tak jauh dari sana, semuanya berwarna hitam. Saudara Si, bilah pedang panjang ini panjangnya 3 kaki 6 inci, dan gagangnya 1 kaki 2 inci. Beratnya lebih dari 900 pon. Tongkat pendeknya panjangnya 3 kaki 4 inci dan beratnya lebih dari 1000 pon. Ada ulir sekrup di salah satu ujungnya yang dapat dihubungkan ke pedang panjang. Panjang total modao yang terdiri dari keduanya adalah 8 kaki. Zhao Ping berdiri di dekat meja cor, menunjuk pedang panjang dan tongkat pendek itu dan memperkenalkannya. Simu mengamati lebih dekat. Tongkat pendek itu setebal lengan anak-anak, bulat sempurna. Cahaya hitam samar bersinar melalui gagangnya yang hitam legam, dan ulir sekrupnya dibuat dengan sangat teliti, menunjukkan kemahiran Zhao Ping. Tongkat itu, gelap dan berat, memberikan kesan berat. Simu mengulurkan tangan, menggenggam tongkat pendek itu, dan dengan santai menebas udara. Suara berat yang memecah udara bergema. Sesosok gelap terbang turun, menimbulkan hembusan angin kencang yang membuat napas Zhao Ping tercekat. Melihat serangan Simu yang begitu mudah dan kuat, mata Zhao Ping berkilat ngeri. Simu tidak menghiraukan pikiran Zhao Ping.
Ia menimbang tongkat pendek itu dengan puas dan dengan santai mengambil pedang panjang hitam di sampingnya. Ia merasakan beban di tangannya. Pedang hitam besi meteorit yang baru ditempa itu lebih panjang dan lebih lebar dari sebelumnya, dan bentuknya sedikit berbeda. Bilahnya lurus dan lebar, dan ujungnya tajam. Bilah gelap itu tanpa ornamen, tampak polos dan tanpa hiasan, namun memancarkan aura pembunuh. Gagang pisau itu bundar, dengan rongga di ujungnya, setebal lengan anak kecil, untuk menyambung tongkat pendek. Pisau yang bagus. Mata Simo berbinar gembira, dan ia tak kuasa menahan diri untuk memuji. Kakak Si, kau terlalu baik. Zhao Ping memandangi mahakaryanya. Wajahnya juga penuh kegembiraan. Simo menggerakkan tangan kiri dan kanannya secara bersamaan, menyambungkan tongkat pendek itu dengan gagang pisau panjang. Dengan sedikit putaran tangannya, sebuah pedang lebar bergagang panjang sekitar 8 kaki dan beraroma kuat muncul di hadapannya. Beratnya hampir 2000 pon membuatnya merasa cukup nyaman di tangannya. Mata Simo berkilat, dan setelah mundur beberapa langkah, ia mengangkat pisau itu dengan kedua tangan, dan energi sejatinya menembus lengannya hingga ke ujung pisau, lalu menebasnya dengan penuh amarah. Bang! Udara meledak. Bayangan pisau gelap jatuh lurus ke bawah seperti gunung, dan angin kencang yang dahsyat menimbulkan suara gemuruh. Tepat saat ujung bilah pedang itu hanya berjarak 1 kaki dari tanah, lengan Simo terpelintir, tiba-tiba menghentikan bilah pedang di tengah langkah. Pedang itu tidak jatuh, tetapi garis putih tetap tertinggal di batu hitam pekat itu. Hebat, hanya kakak senior Si yang bisa menggunakan senjata seberat itu dengan begitu terampil. Zhao Ping, Yan Ge memperhatikan dari samping, berkomentar dengan takjub. Mengesampingkan detail lainnya, kekuatan yang dibutuhkan untuk menarik bilah pedang itu kembali berada di luar jangkauan orang biasa, apalagi senjata yang beratnya hampir 2000 pon. Saudara Zhao, Anda benar-benar memiliki keterampilan yang hebat. Pedang ini sangat efektif. Saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengukir beberapa jimat di atasnya. Bagaimana kalau meminjam ruang perapian Anda untuk penggunaan pribadi? Kata Simo. Tentu saja, tidak masalah. Zhao Ping setuju, melirik cincin Chen Niao di tangan Simo dengan iri. Ia kemudian menjelaskan kepada Simo teknik-teknik penggunaan arai pengumpul yang ditungku, serta langkah-langkah pencegahan untuk memurnikan jimat. Arai pengumpul yang ditungku terutama mengendalikan suhu api. Teknik-tekniknya sederhana, dan Simo dengan cepat menguasainya. Melihat hal ini, Zhao Ping dengan bijaksana meminta izin dan pergi. Tak lama kemudian, Simo sendirian di ruang api. Ia mengeluarkan sebotol porselen berisi bisa kadal emas dari dadanya, lalu berbalik menghadap Tungku. Mengikuti instruksi Zhao Ping, ia memasukkan batu roh dan, dengan 5 jarinya, berubah, ia merapal serangkaian mantra pada arai pengumpul yang ditungku. Di bawah kendali Simo, api semakin membesar dan panas. Ketika api berubah menjadi biru samar, ia memegang tongkat pendek itu dengan sepasang penjepit besar, yang panjangnya hampir 3 meter, dan meletakkannya di dalam tungku. Setelah setengah jam, suhu pada tongkat pendek itu perlahan mendingin. Bersamaan dengan itu, cahaya hijau cemerlang memancar, dan riak energi elemen angin yang kuat melonjak di udara. Sebuah formasi yang terdiri dari hampir 20 rune hijau rumit muncul dari tongkat itu. Formasi ini, yang disebut formasi bayangan angin, merupakan formasi rune atribut angin tingkat menengah.
Simu baru saja menumpuk 6 lapis dalam satu gerakan. Sebuah batu roh tingkat menengah, berkilauan dengan cahaya hijau samar, tertanam di tengah tongkat itu. Ia melirik tongkat pendek itu, yang kini menjadi instrumen magis tingkat menengah, dan mengangguk puas. Ia kemudian meletakkannya, meraih pisau hitam meteorit di dekatnya dengan penjepit besarnya, dan menancapkannya kembali ke dalam tungku. Setelah setengah jam berikutnya, gelombang energi elemen api yang tidak biasa melonjak di dalam ruang api, dan sebaris rune merah menyala yang mendalam terukir pada bilah pisau hitam meteorit itu. Layaknya tongkat pendek, formasi rune awan terbakar pada pisau hitam meteorit juga merupakan formasi tingkat menengah, berlapis 6 lapis, dan sebuah batu roh atribut api tingkat menengah juga tertanam di gagangnya. Mata Simu berkilat, dan ia mulai merapal mantra, menurunkan suhu tungku. Kemudian ia mengeluarkan 2 kantong kain hitam dari cincin Chen Miao-nya, membungkus tongkat pendek dan pisau hitam meteorit di dalamnya, menyilangkannya, dan menyampirkannya di belakang punggungnya sebelum dengan santai mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar. Melihat Simu muncul, Zhao Ping bergegas mengantarnya. Meskipun penasaran dengan kondisi senjata Simu saat ini, ia tidak berani bertanya karena Simu tidak mengungkapkan apapun. Simu memasukkan 600.000 tael perak ke saku Zhao Ping dan kemudian melayang pergi. Di puncak-puncak 05, Simu berdiri dengan tenang di bawah pohon setinggi pinggang manusia. Di sekelilingnya terdapat banyak batu, yang terbesar tingginya mencapai 6 hingga 9 meter. Di tangan kirinya, ia memegang tongkat meteorit pendek sepanjang 3 kaki, dan sebuah pisau panjang hitam tertancap di tanah di sampingnya. Simu menyalurkan kinya ke dantian, memberi energi pada tongkat meteorit pendek itu. Rune hijau di permukaannya langsung menyala, dan lapisan cahaya hijau dengan cepat menyelimuti seluruh tongkat. Tatapannya tertuju pada batang pohon, dan ia mencondongkan tubuh ke depan, mengayunkan tongkat pendek di tangannya dengan keras di pinggangnya. Tongkat itu kabur sesaat, meninggalkan jejak cahaya hijau saat menebas ke arah pohon. Dengan suara bang yang menggelegar, pohon itu meledak di tempat ia dihantam, dan setelah serangkaian suara berderak, pohon itu, yang tingginya lebih dari 3 meter, roboh. Mata Simu berbinar gembira. Dengan tambahan lapisan ke-6 formasi bayangan angin, kecepatan tongkat meteorit pendek itu begitu hebat sehingga bahkan seorang ahli Xiantian tingkat awal biasa pun tak akan mampu menghindarinya. Dan beratnya, dikombinasikan dengan kekuatan lengannya sendiri, membuatnya jauh lebih kuat daripada seorang ahli Xiantian tingkat awal sekalipun.